Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Para pendengar setia, kisah misteri di Shyfeless Channel, serta para pembaca budiman di shyfeless.com. Malam ini, angin sepertinya membawa aroma yang berbeda. Bukan sekadar hembusan biasa, melainkan bisikan-bisikan kuno dari balik tabir dunia yang tak kasat mata. Mari kita duduk sejenak di tepi kegelapan, menyalakan lilin ketakutan kita, dan meresapi cerita yang akan datang. Sebuah kisah tentang perbuatan baik yang membawa pada pintu gerbang takdir yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Di mana garis antara kemanusiaan dan kebinatangan menjadi kabur, tersapu oleh hembusan napas sang raja di kegelapan hutan. Siapkan hati Anda, karena kita akan melangkah masuk ke dalam tanah bisikan. Kabupaten Waringin menjelang malam bukan lagi sekadar sebuah wilayah geografis, tetapi bertransformasi menjadi sebuah labirin hidup yang bernafas. Angin malam yang berhembus kencang melintasi lautan tebu raksasa tidak sekadar menghasilkan suara gemuruh, melainkan menciptakan orkestra alam yang menyeramkan, bunyi gesekan daun kering yang saling beradu seperti bisikan ribuan arwah yang sedang bercermin. Di tengah hamparan hijau yang gelap gulita itu, hanya ada satu titik cahaya yang bertahan hidup, sebuah pondok penjaga tua yang berdiri kokoh, menyerupai pulau terpencil di tengah samudra ganas. Jaya, pemuda berusia 23 tahun, duduk di teras pondok itu dengan mata yang menatap tajam ke kegelapan. Tangannya memegang senter lawas yang cahayanya mulai redup, berkedip-kedip seperti nafas yang tersengal. Sudah 3 bulan ia mengemban amanah sebagai penjaga malam di tempat ini, menggantikan sosok sebelumnya yang tiba-tiba mengundurkan diri tanpa alasan yang jelas, hanya meninggalkan kenangan akan tatapan kosong dan getaran suara yang tak karuan. Di desa, keluarganya bergantung pada selembar uang yang ia kirim setiap bulan, satu-satunya alasan mengapa ia bertahan di tempat yang oleh penduduk setempat dijuluki tanah bisikan itu. Masih belum bisa menenangkan hatimu, nak, suara parau dan berat terdengar dari dalam kegelapan pondok. Pak Wirya, sosok senior yang telah menghabiskan 20 tahun hidupnya di tengah kebun ini, muncul perlahan sambil memegang cangkir kopi panas. Wajahnya yang penuh keriput seperti peta kuno yang merekam setiap tragedi dan misteri yang pernah terjadi di tanah ini. Matanya, meski sudah tertutup usia, masih memiliki ketajaman seperti elang yang mengincar mangsa di lembah. Sedikit, Pak, jawab Jaya pelan, menerima cangkir hangat itu dengan tangan yang sedikit gemetar. Tapi yang lebih membuatku tidak nyaman adalah perasaan ini, perasaan selalu diawasi. Setiap aku melangkah patroli, ada mata yang mengikutiku dari balik rimbun tebu. Pak Wirya menghela napas panjang, napas yang seolah membawa beban tahun-tahun yang lalu. Ia duduk di kursi kayu di samping Jaya, kayunya berbunyi kriuk menahan berat badan dan ingatan. Kau merasa begitu karena memang begitulah adanya, nak. Alam ini tidak pernah benar-benar kosong. Di balik ketenangan daun tebu, ada penghuni lain yang sudah ada jauh sebelum perkebunan ini berdiri, sebelum manusia menyentuh tanah ini dengan bajak. Mata tua itu menatap jauh ke arah tengah kebun, tepat ke sebuah titik yang bahkan cahaya bulan pun enggan menyinari. Di sana, di kegelapan pekat, bayangan pohon-pohon raksasa terlihat seperti siluet pasukan prajurit raksasa yang sedang berjaga. Alas catur wujud, bisik Pak Wirya dengan nada yang penuh hormat dan gentar. Tempat itu bukan untuk kita, bukan untuk manusia yang hanya lewat, yang hanya melihat dengan mata daging. Kenapa semua orang takut dengan tempat itu, Pak? Apa benar ada kerajaan gaib di sana? Tanya Jaya. Rasa ingin tahunya berhasil menembus ketakutan logisnya. Pak Wirya meminum kopinya perlahan, seolah menelan cairan pahit kenangan. 20 tahun lalu, ketika aku masih seumuran kau, ada penjaga bernama Sarmin. Ia orangnya baik, taat beragama, dan tidak pernah mempercayai hal-hal aneh. Suatu malam, ia mendengar suara tangisan anak-anak dari arah alas catur wujud. Rasa kemanusiaannya, rasa kasihannya, membuatnya nekat memasuki area terlarang itu.
Suasana sekitar seakan turun suhu beberapa derajat. Jangkrik yang tadinya berbunyi riang tiba-tiba berhenti, seolah mengheningkan cipta untuk mendengar kisah ini. Keesokan paginya, lanjut Pak Wirya dengan suara yang bergetar halus, kami menemukan Sarmin di pinggir kebun. Tubuhnya utuh, tidak ada satu luka pun, tapi matanya, matanya kosong seperti cangkang siput yang ditinggal isinya. Ia hidup, napasnya ada, tapi jiwanya sudah tidak ada lagi. Hanya bisa terduduk sambil berbisik-bisik dalam bahasa yang tidak kami pahami. Ia dirawat di rumah sakit jiwa selama 6 bulan sebelum akhirnya meninggal, tanpa pernah kembali sadar seperti sedia kala. Jaya merinding, bulu kuduknya berdiri. Angin malam tiba-tiba terasa menusuk tulang, membawa bau anyil yang samar. Apa yang sebenarnya ia lihat di sana, Pak? Kami tidak pernah tahu, tapi sejak malam itu, ada peraturan tak tertulis yang diwariskan dari generasi ke generasi penjaga. Jangan pernah mendekati alas catur wujud setelah matahari terbenam. Jangan pernah merespons panggilan dari sana, apapun bentuknya. Dan yang paling penting, Pak Wirya menatap Jaya dengan intensitas yang menakutkan. Jangan pernah, sekalipun, menolong apapun yang berasal dari tempat itu. Malam semakin larut, kegelapan menyelimuti segala sudut. Pak Wirya kembali ke dalam pondok untuk beristirahat, meninggalkan Jaya sendirian bersama pikirannya yang mulai berkecamuk. Tapi tugas adalah tugas, patroli malam harus dilakukan. Dengan senter di tangan kanan dan golok kecil terikat di pinggang, Jaya mulai melangkah menyusuri jalan setapak yang membelah barisan tebu setinggi dada. Bulan purnama malam itu memberikan cahaya keperakan yang indah namun menipu. Cahaya itu cukup untuk melihat sekeliling, tapi juga menciptakan bayangan-bayangan aneh yang seolah memiliki kehidupan sendiri, bayangan yang bergerak melawan arah angin. Setiap kali hembusan angin lewat, barisan tebu bergoyang ritmis seperti makhluk hidup yang sedang menari tarian kematian. Jaya berusaha mengalihkan pikirannya yang mulai melayang. Ia mengingat wajah ibunya di desa yang selalu mendoakannya sebelum tidur, mengingat adik-adiknya yang menunggu kiriman uang untuk biaya sekolah. Itulah yang menjadi alasannya bertahan, jangkar yang menahannya agar tidak hanyut dalam ketakutan. Tiba-tiba, suara gemerisik yang berbeda memecahkan keheningan. Bukan suara daun tebu tertiup angin, tapi seperti sesuatu yang bergerak berat di antara batang-batang tebu. Jaya menghentikan langkah, jantungnya berdebar kencang seperti memukul dada tulang rusuk. Ia mengarahkan senter ke sumber suara itu. Tidak ada apa-apa, hanya kegelapan dan batang tebu yang berdiri rapat. Ia menarik napas dalam-dalam, mencoba menenangkan diri. Hanya angin, hanya hewan malam, bisiknya pada diri sendiri, berusaha meyakini. Tapi ketika ia melanjutkan langkah, suara itu muncul lagi, lebih dekat kali ini. Diikuti oleh suara seperti napas berat, terengah-engah yang menyayat hati. Jaya berbalik dengan cepat, senter menyapu area di belakangnya dengan cahaya yang goyah. Di antara barisan tebu, sekitar 10 meter darinya, sepasang mata bersinar merah darah tertangkap cahaya senter. Mata itu menatapnya dengan dingin, hanya sesaat sebelum menghilang ke dalam kegelapan. Jaya membeku di tempat, darahnya terasa membeku di pembuluh. Ingatan akan nasihat Pak Wirya berbunyi keras di kepalanya, jangan mengejar, jangan mendekati, terus berjalan. Tapi rasa ingin tahunya, sifat dasar manusia yang penasaran, berteriak lebih keras dari rasa takutnya. Langkah demi langkah, tanpa sadar ia mendekati tempat mata merah itu muncul. Batang-batang tebu berdesakan di sekelilingnya, daun-daunnya yang tajam mencakar kulit lengannya seperti kuku halus, meninggalkan jejak merah. Bau tanah basah dan bau vegetasi yang mulai membusuk memenuhi hidungnya, menusuk penciuman. Sampai akhirnya ia tiba di sebuah area terbuka kecil, sebuah ceruk di tengah lautan tebu. Dan di sana, tergeletak di tanah berlumpur, seekor anak babi hutan kecil sedang berjuang mengerahkan sisa tenaga, melepaskan diri dari jeratan akar-akar liar yang tampaknya membelit tubuh mungilnya dengan sadis. Anak celeng itu kecil,
mungkin baru berusia beberapa minggu, tampak terlantar dan mengenaskan. Bulu-bulunya yang seharusnya halus kini kusut oleh lumpur pekat dan keringat ketakutan. Namun, yang membuat Jaya terpaku bukanlah penampilan fisik hewan malang itu, melainkan matanya, sepasang mata hitam besar yang dalam, memancarkan kepolosan yang menyedihkan sekaligus penderitaan mendalam yang menyentuh jiwa. Dan, air mata, Jaya mengucek matanya, tidak percaya dengan apa yang sedang ia lihat. Dari sudut mata anak celeng itu, butiran air jernih mengalir membasahi bulu hitam di pipinya. Air mata yang persis seperti air mata manusia. Air mata yang mengungkapkan rasa sakit, ketakutan, dan harapan yang hampir punah sekaligus. Tidak mungkin, bisik Jaya, lututnya terasa lemas menahan berat kejadian ini. Ingatannya kembali melintas, membawa peringatan tegas Pak Wirya, jangan pernah menolong apapun yang berasal dari tempat itu. Jaya menatap sekeliling, berusaha memastikan lokasinya. Mereka masih cukup jauh dari area terlarang alas catur wujud, masih di wilayah patroli biasa. Dan hewan di depannya ini jelas nyata. Ia bisa merasakan panas tubuhnya, mendengar detak jantungnya yang cepat. Jelas menderita. Jeritan kecil keluar dari mulut anak celeng itu, suara yang memilukan dan mirip dengan tangisan bayi manusia yang lapas. Jaya melihat lebih dekat dengan senter yang diarahkan tepat. Akar-akar liar itu tidak hanya menjerat, tapi seolah memiliki nyawa, bergerak perlahan makin mengencangkan cengkeramannya seperti ular boa. Beberapa akar bahkan sudah mulai menembus kulit tipisnya, meneteskan darah segar yang merah menyala di atas tanah hitam. Rasa iba yang mengalir deras di dada Jaya tak bisa lagi dibendung. Bagaimana mungkin ia bisa meninggalkan makhluk kecil yang menderita seperti ini di hadapannya? Apapun aturannya, apapun konsekuensinya, nuraninya tidak mengizinkannya membiarkan hewan ini mati perlahan lain dengan cara yang menyiksa. Dengan hati-hati, Jaya mendekat. Anak celeng itu tidak melawan, bahkan tubuhnya berhenti bergerak, seolah mengerti bahwa manusia ini datang untuk membantunya. Mata hitamnya menatap Jaya dengan harapan yang menyayat hati, sebuah permohonan diam. Jaya mengeluarkan golok kecilnya. Dengan gerakan yang sangat hati-hati, ia mulai memotong akar-akar yang membelit tubuh hewan itu. Anehnya, setiap kali mata golok mendekati akar, akar-akar itu bergerak menghindar seperti memiliki kesadaran akan bahaya. Jaya harus bergerak cepat dan memotong dengan presisi sebelum akar-akar itu sempat melingkar lagi dan mencekik lehernya. Prosesnya memakan waktu yang terasa sangat lama. Setiap potongan akar yang terlepas mengeluarkan cairan kental berwarna hitam pekat yang berbau busuk menyengat hidung. Cairan itu mengenai tangan Jaya, terasa hangat dan seperti berdenyut hidup, seolah mengalirkan energi asing ke dalam tubuhnya. Akhirnya, setelah akar terakhir terpotong, anak celeng itu bebas. Ia berdiri terhuyung-huyung, kaki-kaki mungilnya gemetar mencoba menahan berat badan. Untuk sesaat, ia hanya menatap Jaya tan berkedip, seolah mengucapkan terima kasih yang mendalam dalam diam. Kemudian, dengan langkah yang tidak stabil, ia berbalik dan masuk ke dalam kegelapan kebun tebu, menghilang di antara batang-batang yang rapat seperti bayangan yang pergi. Jaya terduduk di tanah, napasnya terengah-engah. Tangannya yang memegang golok bergetar hebat. Cairan hitam dari akar-akar itu masih menempel di kulitnya, mengeluarkan aroma aneh yang membuat kepalanya pusing dan mual. Ia berusaha membersihkannya dengan tanah, tapi bau itu tetap menempel. Dari kejauhan, di tengah kesunyian yang kembali, suara tangisan lagi terdengar. Tapi kali ini bukan tangisan anak celeng, ini jelas tangisan manusia. Lemah, memilukan, dan terdengar samar seakan berasal dari segala arah sekaligus, membingungkan pendengaran. Jaya bangkit dengan cepat, rasa takutnya kembali muncul dengan kekuatan penuh. Ia menyadari apa yang baru saja dilakukannya. Ia telah melanggar aturan paling penting yang diucapkan Pak Wirya. Ia telah menolong sesuatu yang jelas-jelas bukan sekadar hewan biasa, entah apa itu. Dengan langkah terburu-buru yang hampir terjatuh, ia kembali ke pondok. Sepanjang perjalanan,
perasaan diawasi semakin kuat dan nyata. Seperti ada puluhan pasang mata yang mengikutinya dari balik barisan tebu, mengintip setiap gerakannya. Kadang ia melihat bayangan bergerak di sudut matanya, tapi ketika ia menoleh dengan senter yang menyala, tidak ada apa-apa selain batang-batang tebu yang bergoyang. Sampai di pondok, Pak Wirya sudah tertidur nyenyak. Jaya langsung menuju wastafel kecil di belakang, membersihkan tangannya dengan air bersih berulang kali. Ia menggosoknya keras-keras, berusaha menghilangkan cairan hitam yang membandel menempel di kulitnya. Anehnya, meski sudah digosok berkali-kali dengan sabun kasar, bekasnya masih ada seperti noda yang meresap ke dalam pori-pori kulit, sebuah sisa kenangan yang tidak bisa dihapus. Malam itu, ketika Jaya akhirnya tertidur di ranjang kerasnya, mimpi datang menjemputnya. Bukan mimpi biasa yang biasa sirna saat pagi. Ini terasa lebih nyata dari kenyataan itu sendiri. Ia merasa berdiri di tengah hutan yang tidak dikenalnya, pohon-pohon raksasa dengan batang sebesar rumah, akar-akar yang menjulur seperti ular raksasa yang sedang memburu, dan cahaya kehijauan yang memancar dari segala penjuru tanpa sumber yang jelas. Di depan Jaya terbentang jalan batu yang mengarah ke sebuah gerbang megah yang tampak tua. Gerbang itu diukir dengan gambar-gambar aneh dan menakutkan, makhluk setengah manusia setengah celeng, perburuan kuno yang brutal, dan simbol-simbol kuno yang membuat kepalanya pusing hanya dengan melihatnya. Dari dalam gerbang, muncul sosok-sosok penjaga. Tubuh mereka seperti manusia, tapi kepalanya adalah kepala celeng dengan taring panjang yang mencuat menakutkan. Mereka mengenakan baju besi dari bahan yang tidak dikenali Jaya, berkilauan di bawah cahaya hijau yang misterius. Salah satu penjaga mendekat, suaranya berat seperti batu bergesekan. "Raja menunggumu," katanya dengan suara yang terdengar seperti gong yang dipukul dari kejauhan, bergetar di tulang. Jaya ingin lari, tapi kakinya bergerak sendiri mengikuti penjaga itu melewati gerbang megah. Mereka berjalan melalui koridor-koridor istana yang tidak terkira megahnya. Dinding-dindingnya terbuat dari batu berkilau. Langit-langitnya dihiasi permata yang memancarkan cahaya sendiri, seolah bintang yang jatuh ke bumi. Di ujung koridor, terdapat ruangan tahta yang luas. Dan di sana, duduk di kursi yang terbuat dari tulang-tulang raksasa yang disusun sedemikian rupa, adalah Raja Siluman Celeng. Raja Siluman Celeng adalah sosok yang membuat Jaya ingin bersujud sekaligus lari ketakutan tanpa arah. Tingginya lebih dari 3 meter. Tubuhnya kekar dan berotot seperti batu karang yang hidup, ditutupi bulu-bulu hitam yang berkilauan seperti sutra di bawah cahaya remang. Wajahnya adalah perpaduan manusia dan celeng yang sempurna dan menakutkan, mata hitam yang dalam dan bijaksana, hidung yang berbentuk moncong tapi dengan lubang hidung yang lebar menghembuskan uap panas, dan mulut dengan taring-taring panjang yang berkilauan tajam. Tapi yang paling mengesankan bukanlah bentuk fisiknya, melainkan wibawanya. Setiap gerakannya penuh arti, setiap pandangannya terasa menusuk hingga ke jiwa, membongkar rahasia yang tersembunyi. Saat matanya yang hitam pekat menatap Jaya, pemuda itu merasa seperti dibaca seluruh isi hatinya, semua rahasianya, semua ketakutannya terbuka di hadapan makhluk ini. Manusia yang baik hati, suara raja bergema di ruangan luas itu, tidak keras tapi terdengar jelas dan dalam sampai ke tulang pendengaran Jaya. "Kau telah menunjukkan belas kasihan yang langka di zaman di mana manusia sudah melupakan kebaikan sejati, terlena oleh keserakahan." Jaya tidak bisa berkata-kata, lidahnya terasa kaku dan berat, lututnya gemetar tidak bisa dikendalikan. Ia hanya bisa menunduk, tidak berani menatap langsung sosok agung yang dihadapinya. "Anakku," lanjut raja dengan nada yang lebih lembut namun tetap berwibawa, "adalah penerus tahtaku, darah dagingku. Dengan menolongnya, kau telah membangun hutang budi yang tidak terukur dengan ukuran manusia fana." Sekeliling ruangan tahta dipenuhi oleh siluman-siluman celeng lainnya. Beberapa masih memiliki bentuk hampir sepenuhnya celeng, beberapa sudah hampir mirip manusia tapi tetap memiliki aura liar. Semuanya menatap Jaya dengan ekspresi yang tidak bisa dibaca, apakah rasa terima kasih,
rasa ingin tahu, atau sesuatu yang lebih gelap dan mengancam. Di kerajaanku, kata raja sambil berdiri dari tahtanya, langkah kakinya yang berat menggema di lantai batu, menyebabkan getaran kecil yang terasa di kaki Jaya. Hutang budi adalah hukum tertinggi yang harus dibayar. Kami tidak seperti manusia yang mudah melupakan kebaikan dan mengingat penghinaan. Raja berjalan mendekati Jaya. Setiap langkahnya membuat lantai bergetar. Aroma khas yang menakutkan, campuran tanah basah, daun tua yang membusuk, dan sesuatu yang liar dan berdarah, memenuhi hidung Jaya. Aku menawarkan 3 pilihan padamu. Manusia, bisik raja. Suaranya sekarang terdengar pelan namun jelas, seakan hanya terdengar oleh Jaya seakan yang lain di ruangan itu tuli. Kekayaan yang akan membuatmu dan keturunanmu hidup mewah selama 7 generasi. Jabatan yang akan memberimu kuasa mutlak atas manusia-manusia di wilayahmu. Atau kesaktian yang akan membuatmu kebal dari senjata tajam dan segala penyakit mematikan. Jaya mengangkat wajahnya perlahan. Matanya berkaca-kaca menahan tekanan. Aku tidak mengerti, Yang Mulia. Aku hanya menolong seekor hewan yang menderita. Tidak lebih dari itu. Tidak ada niatan lain. Tawa raja menggema di ruangan itu, memantul di dinding batu. Tapi bukan tawa mengejek, tawa yang penuh pengertian dan kekuatan. Kebaikan tulus tanpa pamrih. Itulah yang membuat tindakanmu bernilai lebih dari emas sekalipun. Lebih mahal dari tahta kerajaan manapun. Raja mengangkat tangannya yang besar, jari-jarinya yang bercakar menunjuk ke 3 pintu yang tiba-tiba muncul dari kekosongan di dinding ruangan tahta. Pintu pertama, kata raja sambil pintu di sebelah kiri terbuka dengan sendirinya, memperlihatkan tumpukan emas, permata, dan harta benda yang tidak terhitung jumlahnya, berkilauan membutakan. Kekayaan yang akan memenuhi setiap keinginan duniawi. Pintu kedua, pintu tengah terbuka, memperlihatkan tahta manusia dengan mahkota berkilauan dan orang-orang yang bersujud di kakinya. Kekuasaan yang akan membuat semua orang menunduk dan takut padamu. Pintu ketiga, pintu kanan terbuka, memperlihatkan sosok manusia yang tubuhnya memancarkan cahaya keemasan, mengangkat batu sebesar rumah dengan mudah seperti bantal. Kekuatan fisik yang akan membuatmu setara dengan makhluk-makhluk terkuat di bumi. Jaya menatap ketiga pintu itu, hatinya berdebar-debar kencang. Siapa yang tidak tergoda dengan tawaran seperti ini? Keluarganya yang miskin dan hidup sederhana, semua bisa berubah dalam sekejap mata. Tapi sesuatu di dalam hatinya berteriak keras, suara nurani yang diajarkan oleh orang tuanya sejak kecil, tidak ada yang gratis di dunia ini. Setiap pemberian memiliki harganya, dan seringkali harga itu lebih mahal dari yang bisa dibayar oleh jiwa. Yang Mulia, suara Jaya bergetar tapi penuh keyakinan. Ia menatap mata raja, aku menghargai tawaranmu yang murah hati. Tapi aku hanya manusia biasa. Kekayaan, jabatan, kesaktian, itu bukan untuk orang sepertiku. Aku hanya ingin pulang. Aku hanya ingin kembali ke hidupku yang sederhana. Diam yang menyelimuti ruangan itu sangat tebal, seolah udara berhenti bergerak. Para siluman celeng saling berpandangan, ekspresi mereka sekarang jelas tertulis di wajah mereka, terkejut. Tidak pernah dalam sejarah kerajaan mereka, ada manusia yang menolak tawaran seperti ini. Raja siluman celeng menatap Jaya lama sekali, menelusuri jiwa pemuda itu. Matanya yang hitam seakan menembus jiwa Jaya, mencari tanda-tanda kepalsuan, keserakahan tersembunyi, atau keberanian pura-pura. Tapi yang ditemukannya hanya ketulusan yang polos dan hati yang bersih. Aneh, bisik raja akhirnya, suaranya penuh kekaguman. Sangat aneh, tapi hormatku padamu bertambah lipat ganda. Raja mengangguk pelan. Kau boleh pulang, manusia baik hati. Tapi ingat, hutang budi kerajaan kami tetap ada. Dan hutang itu akan dibayar pada waktunya, dengan caranya kami sendiri yang tidak bisa kau tolak. Raja berbalik, jubahnya yang terbuat dari bulu-bulu halus berkibar menimbulkan angin. Bawalah dia kembali. Penjaga berkepala celeng yang membawa Jaya ke ruangan tahta sekarang mendekat, tangannya yang bercakar memegang bahu Jaya dengan kuat.
Dan sebelum Jaya sempat berkata apa-apa, segalanya berputar. Warnanya bercampur, suaranya berdentang. Ia terbangun di ranjangnya. Keringat dingin membasahi seluruh tubuhnya seperti baru dicelupkan air es. Matahari pagi sudah mulai menyinari celah-celah dinding pondok kayu. Suara burung-burung berkicau riang di luar, kontras dengan mimpi tadi malam. Tapi di tangannya, di tangan yang kemarin terkena cairan hitam dari akar-akar liar, sekarang terdapat tanda aneh, sebuah lingkaran samar dengan simbol-simbol yang tidak dikenalnya, seperti bekas tato yang baru saja dibuat dan meradang. Dan di telinganya, masih terdengar jelas bisikan terakhir Raja Siluman Celeng, melekat di benaknya, "Kami akan bertemu lagi, manusia baik hati. Dan ketika saatnya tiba, kau tidak akan bisa menolak." Seminggu telah berlalu sejak mimpi mencekam itu, namun perasaan aneh dan tidak nyaman tidak juga meninggalkan Jaya. Tanda di tangannya tidak hilang, bahkan semakin jelas, sebuah lingkaran dengan pola rumit yang kadang terasa hangat dan berdenyut saat disentuh. Jaya berusaha menyembunyikannya dengan rajin membalut tangan itu dengan perban, memberitahu Pak Wirya dengan berbohong bahwa ia terkena iritasi akibat tanaman beracun di kebun. Pak Wirya menerima penjelasan itu dengan anggukan pelan, tapi matanya yang tajam dan berpengalaman sering menatap Jaya dengan curiga yang dalam. Senior tua itu seperti mengetahui sesuatu yang tidak diucapkan, memilih diam namun waspada. Malam ini, Jaya tidak bertugas sendirian. Raka, rekan kerjanya yang biasanya bertugas di shift siang, meminta bertukar jadwal karena ada keperluan mendesak keluarga. Raka adalah kebalikan dari Jaya, ceria, banyak bicara, dan sangat percaya pada semua cerita mistis tanpa perlu membutuhkan bukti nyata. Katanya minggu lalu ada penampakan lagi di dekat alas catur wujud, gumam Raka sambil memegang cangkir kopi hangat di tangan. Mereka sedang duduk di beranda pondok, menunggu waktu patroli tiba. Penjaga dari seberang kebun bilang lihat cahaya hijau melayang-layang di antara pohon. Tidak seperti kunang-kunang. Jaya meneguk kopinya, berusaha terlihat biasa saja dan tidak terpancing. Mungkin hanya cahaya kunang-kunang, atau ilusi karena kelelahan dan terlalu banyak membaca cerita horor. Raka tertawa kecil, suaranya memecah kesunyian. Kau ini terlalu skeptis, J. Di tempat seperti ini, lebih baik percaya daripada menyesal. Nenekku dulu bilang, alam punya penghuni sendiri, dan kita hanya tamu yang lewat di sini. Percakapan mereka terputus tiba-tiba ketika angin malam berhembus kencang, jauh lebih kencang dari biasanya, membawa aroma aneh yang menyengat, campuran bunga busuk dan tanah basah. Dari arah alas catur wujud, cahaya samar mulai terlihat menembus kegelapan. Bukan cahaya kunang-kunang yang lemah, tapi cahaya hijau kebiruan yang bergerak seperti nyala api tanpa asap, menari-nari di udara dingin. Lihat, Raka berbisik, matanya membelalak kaget. Apa itu? Apa yang kau lihat, J? Jaya berdiri tiba-tiba, hatinya berdebar kencang tidak karuan. Cahaya itu seolah memanggilnya, bukan dengan suara, tapi dengan perasaan tarikan magis yang berasal dari dalam dirinya sendiri, dari tanda di tangannya yang tiba-tiba terasa panas berdenyut. Kita harus periksa, kata Jaya dengan suara berat, kakinya sudah melangkah sebelum logika bisa mencegah. Raka menggeleng kepala, ketakutan terlihat jelas di wajahnya. Tidak, J, itu daerah terlarang, kita tunggu sampai pagi, lalu laporkan ke mandor saja. Jangan bodoh. Tapi Jaya sudah berjalan menuju cahaya itu, kakinya bergerak sendiri seperti ditarik oleh tali tak terlihat yang kuat. Raka mengutuk pelan, takut ditinggal sendirian, akhirnya mengikuti jejak Jaya dengan tubuh yang gemetar. Perjalanan menuju alas catur wujud terasa lebih singkat dari yang seharusnya, seolah jalan memendek. Batang-batang tebu seakan membuka jalan untuk mereka, menyingkir, daun-daun yang tajam tidak mencakar seperti biasanya. Suara alam sekitar meredup secara drastis, tidak ada jangkrik, tidak ada katak, hanya kesunyian yang menekan telinga. Sampai akhirnya mereka tiba di tepi alas catur wujud. Tempat ini berbeda dari bagian kebun lainnya.
Pohon-pohon di sini bukan tebu, tapi pohon-pohon raksasa yang usianya mungkin ratusan tahun, batangnya hitam dan besar. Akar-akarnya menjulur di atas tanah seperti ular raksasa yang sedang tidur. Di tengah area, berdiri sebuah pohon yang lebih besar dari yang lain, batangnya selebar pondok tempat mereka tinggal, cabang-cabangnya menutupi langit seperti payung raksasa yang memblokir sinar bulan. Dan di bawah pohon itu, di antara akar-akar yang membentuk semacam ceruk alami, cahaya hijau kebiruan bersinar terang menyilaukan. Sumber cahayanya adalah sebuah benda bulat yang tergeletak di tanah, berdiameter sekitar sebesar piring makan. Jaya mendekat, rasa ingin tahunya mengalahkan semua peringatan akal sehat. Raka berusaha menahannya, memegang lengannya, tapi kekuatannya tidak sebanding dengan tekad Jaya yang seolah kerasukan. Benda itu ternyata bukan benar-benar bulat. Bentuknya tidak beraturan, permukaannya ditutupi oleh bulu-bulu halus berwarna hitam berkilau. Bulu-bulu itu bergerak sendiri seperti tertiup angin, padahal tidak ada angin sama sekali di sekitar mereka. Dari benda itu memancarkan kehangatan yang terasa nyaman sekaligus mengganggu jantung. "Jangan sentuh itu, Jay," teriak Raka dari belakang, suaranya pecah ketakutan. Tapi sudah terlambat, tangan Jaya sudah meraih benda itu. Saat jari-jarinya menyentuh bulu-bulu halus, sebuah kejutan listrik ringan namun menyakitkan menyebar melalui lengannya. Dan sebuah bisikan terdengar jelas di kepalanya. Bukan dari telinga tapi langsung di dalam pikirannya. "Bawa aku, rawat aku adalah bagian dari mereka, dan sekarang bagian darimu." Jaya menarik tangannya kembali dengan refleks, tapi benda itu sekarang menempel di telapak tangannya seperti tertarik oleh magnet yang sangat kuat. Bulu-bulunya bergerak, membelit pergelangan tangannya dengan lembut namun erat. "Jay, apa yang terjadi?" Suara Raka penuh panik. Wajahnya pucat pasi. Jaya tidak bisa menjawab, mulutnya terkunci. Pikirannya dipenuhi oleh gambar-gambar yang bukan miliknya, hutan purba yang gelap, upacara-upacara kuno dengan nyanyian gaib, makhluk-makhluk setengah manusia setengah celeng sedang bersujud pada sesuatu yang agung. Dan di tengah semua gambar itu, wajah Raja Siluman Celeng muncul, mengangguk dengan ekspresi puas. "Ambil benda itu, Jaya," bisik suara raja di kepalanya, lembut namun memerintah. "Ini adalah tali celeng gaib, penghubung antara duniamu dan dunia kami. Dengan ini, kau akan memahami. Dengan ini, kau akan dilindungi." Jaya berusaha melepaskan benda itu dengan kedua tangannya, tapi semakin ia berusaha menarik, semakin kuat benda itu menempel dan menyatu. Bulu-bulunya sekarang sudah membelit sampai siku, terasa hangat dan seperti bagian dari kulitnya sendiri yang baru tumbuh. Raka mendekat, mencoba membantu melepaskan benda aneh itu. Tapi saat tangannya menyentuh bulu-bulu hitam, sebuah kejutan listrik yang lebih kuat menyengatnya, membuatnya terlempar mundur jatuh ke tanah. "Jay, benda itu hidup," teriak Raka sambil menggosok tangannya yang kesemutan dan panas. Jaya akhirnya menyerah. Tenaganya habis. Ia menarik lengan bajunya ke bawah, menutupi benda yang sekarang menempel permanen di tangannya. Bulu-bulunya masih terasa bergerak di bawah kain, seperti hewan peliharaan kecil yang mencari kenyamanan dan kehangatan. "Mari kita pergi dari sini," kata Jaya dengan suara datar dan dingin. Ia merasa berbeda. Dunia di sekelilingnya terlihat lebih jelas. Garis-garisnya lebih tajam. Suara-suara terdengar lebih jelas, bahkan dalam kegelapan ia bisa melihat dengan jelas seperti siang hari. Tapi yang paling mengganggu adalah rasa lapar yang tiba-tiba muncul dengan dahsyat. Bukan lapar biasa yang bisa ditahan dengan nasi, tapi lapar yang membakar, seperti perutnya adalah lubang kosong yang harus diisi segera dengan sesuatu yang hidup. Mereka kembali ke pondok dalam diam yang mencekam. Raka terus melirik Jaya dengan ketakutan, sementara Jaya sibuk dengan perasaannya yang berubah drastis. Di perjalanan, ia tanpa sadar meremas batang tebu dengan tangannya yang tidak terkena benda. Batang tebu yang keras dan kuat itu hancur seperti kertas basah di genggamannya. Kekuatan.
Inilah bagian dari tawaran Raja Siluman Celeng. Dan sekarang, tanpa Jaya memintanya, kekuatan itu datang menghampirinya, meresap ke dalam tulangnya. Hari-hari berikutnya adalah masa penyesuaian yang menakutkan bagi Jaya. Tali celeng gaib, begitulah ia mulai menyebut benda asing yang menempel di tangannya, tidak bisa dilepaskan sedikitpun. Setiap kali ia nekat mencoba mencabut bulu-bulu halus yang sudah menyatu dengan kulit dan dagingnya, rasa sakit yang tak terkira seketika menyebar melalui seluruh sistem sarafnya, seperti mencabut urat jantungnya sendiri. Tapi efek sampingnya lebih dari sekadar benda asing yang menempel. Kekuatan yang ia rasakan semakin hari semakin besar dan sulit dikendalikan. Pagi setelah kejadian di alas catur wujud, ia tanpa sengaja meremas gagang cangkir kopi saat sedang bicara, dan cangkir itu hancur menjadi serpihan keramik halus di tangannya tanpa menyakitinya. Saat membantu memindahkan karung pupuk yang biasanya membutuhkan tenaga 2 orang dewasa, ia mengangkatnya dengan satu tangan seperti mengangkat kantong plastik berisi udara. Raka, yang menyaksikan semua kejadian aneh itu, semakin menjaga jarak. "Kau berubah, Jay," katanya suatu pagi saat mereka sedang sarapan pagi dengan suara rendah. "Matamu, ada kilatan kuning aneh kadang-kadang, seperti mata hewan buas." Jaya bergegas mencari cermin kecil di pojok pondok. Ia menatap wajahnya sendiri. Raka benar, di kedalaman matanya yang coklat, kadang terlihat kilatan kuning seperti mata celeng di malam hari yang sedang mengintai mangsa. Dan tubuhnya, otot-ototnya yang sebelumnya biasa saja sekarang terlihat lebih jelas dan menonjol, seperti petani yang sudah bertahun-tahun bekerja keras di ladang. Tapi bukan hanya perubahan fisik yang mengkhawatirkan. Persepsinya terhadap dunia juga berubah total. Ia bisa mendengar bisikan-bisikan dari alam, suara pohon yang bernafas, suara tanah yang berdenyut, bahkan suara binatang kecil dari jarak puluhan meter yang sebelumnya tidak pernah ia dengar. Bau-bauan yang sebelumnya tidak tercium sekarang membanjiri indranya dengan intens. Aroma ketakutan Raka, aroma keprihatinan Pak Wirya, dan aroma sesuatu yang liar dan kuno yang berasal dari tali celeng gaib di tangannya. Yang paling mengganggu dan menyiksa adalah rasa lapar. Ia bisa makan porsi untuk 3 orang dewasa tapi masih merasa perutnya kosong melompong. Makanan biasa seperti nasi dan sayur tidak memuaskan sama sekali. Yang ia inginkan, yang dibutuhkan oleh tubuhnya sekarang, adalah sesuatu yang mentah, yang berdarah, yang hidup. Suatu malam, ia terbangun dari tidur karena mimpi memakan daging mentah yang segar, dan air liurnya mengucur deras membasahi bantal. Pak Wirya memperhatikan semua perubahan aneh ini dengan diam. Suatu sore, ketika Raka sedang pergi ke pos penjagaan lain untuk mengantar logistik, senior tua itu mendekati Jaya yang sedang duduk termenung di beranda, wajahnya gelap. "Sudah berapa hari benda itu menempel di tanganmu?" tanya Pak Wirya langsung ke inti permasalahan, matanya menatap tajam. Jaya terkejut, berusaha menyembunyikan tangan kirinya. "Apa maksudmu, Pak? Jangan berpura-pura bodoh, nak. Aku sudah bekerja di sini 20 tahun. Aku tahu tanda-tandanya. Aku pernah melihat ini sebelumnya." Pak Wirya duduk di samping Jaya. Matanya menatap lengan Jaya yang selalu tertutup lengan baju panjang meski cuaca siang hari sangat panas dan lembab. "Tali celeng gaib. Aku pernah mendengar ceritanya dari penjaga zaman dulu, legenda yang diwariskan secara lisan." Jaya menunduk, hatinya hancur. Ia akhirnya mengakui, tidak sanggup lagi menyembunyikan beban sendirian. Ia menceritakan semua yang terjadi, dari menolong anak celeng, mimpi bertemu Raja Siluman Celeng, hingga mengambil benda dari alas catur wujud. Pak Wirya mendengarkan dengan serius, wajahnya semakin keriput seiring cerita Jaya yang mencekam. "Kau telah terjebak dalam permainan kuno mereka, nak. Siluman Celeng adalah makhluk yang menjunjung tinggi hutang budi, tapi mereka juga licik dan penuh trik. Setiap pemberian mereka memiliki tali tak terlihat yang mengikat. Tapi aku tidak meminta ini, Pak. Aku bahkan menolak tawarannya di mimpiku," seru Jaya putus asa. "Itu tidak penting bagi mereka," kata Pak Wirya sambil menghela napas panjang.
Dengan menolong anak raja, kau telah memasang tali pertama. Dengan mengambil tali celeng gaib, kau telah mengikat tali itu ke dirimu sendiri. Sekarang kau terhubung dengan mereka. Dan hubungan itu akan semakin kuat seiring waktu, menggerogoti kemanusiaanmu. Bagaimana cara melepaskannya, Pak? Aku tidak ingin ini. Aku ingin kembali normal. Aku ingin menjadi Jaya dulu. Pak Wirya menggeleng pelan, matanya sedih. Aku tidak tahu caranya, Nak. Menurut cerita, sekali tali celeng gaib menyatu dengan manusia, hanya kematian yang bisa memutusnya. Atau apa? Jaya menatap harap, atau memenuhi tujuan pemberiannya. Setiap tali celeng gaib diberikan untuk suatu tujuan tertentu. Kau harus mencari tahu untuk apa benda itu diberikan padamu, lalu memenuhi tujuannya. Baru mungkin, hanya mungkin, kau bisa bebas. Malam itu, Jaya mencoba berkomunikasi dengan benda di tangannya. Ia duduk di tempat tidurnya, menutup mata, fokus pada sensasi yang berasal dari tali celeng gaib. Bulu-bulunya bergerak merespons fokusnya, seperti kucing yang sedang dibelai oleh tuannya. Dan lagi, bisikan muncul di pikirannya. Tapi kali ini bukan suara raja yang berat dan menakutkan, ini suara yang lebih muda, lebih polos, bahkan lembut. Terima kasih telah menyelamatkanku, bisik suara itu. Aku adalah anak raja. Tali ini adalah bagian dari rohku. Dengan ini, aku bisa melindungimu. Dengan ini, kita terhubung selamanya. Jaya membalas dalam pikirannya, berusaha keras, aku tidak butuh perlindungan macam ini. Aku ingin ini pergi dari tanganku. Tidak bisa, jawab suara itu dengan sedih. Ayahku mengatakan hutang budi adalah hukum tertinggi yang harus dibayar. Dan ini adalah caranya. Aku akan memberimu kekuatan. Aku akan membuatmu kuat, hingga waktunya tiba. Waktu apa? Apa yang akan terjadi padaku? Tidak ada jawaban. Hanya perasaan hangat yang mengalir dari tali celeng gaib ke seluruh tubuh Jaya, diikuti oleh gelombang rasa lapar lagi yang lebih mencekam dari sebelumnya. Jaya pergi ke dapur pondok dengan perut yang sakit dan mulut berbusa karena lapar. Ia membuka lemari makanan. Matanya tertuju pada daging mentah yang disimpan di kulkas untuk dimasak besok. Tanpa berpikir panjang, ia meraihnya, menggigit langsung dengan giginya. Rasa darah segar dan daging mentah memenuhi mulutnya, gurih dan asin. Dan untuk pertama kalinya sejak perubahan ini, rasa laparnya terpuaskan dengan sempurna. Ia makan dengan lahap seperti hewan buas yang kelaparan, mengunyah tulang dan daging. Baru setelah separuh daging habis, kesadarannya kembali menyapa. Ia memuntahkan sisa daging di mulutnya, perutnya mual melihat darah yang menetes dari daging mentah itu dan mengenai lantai dapur. Tapi di balik rasa jijik yang muncul, ada perasaan lain yang menghantui. Ada kepuasan. Ada kenikmatan yang dalam, dan itu yang paling menakutkan bagi jiwanya. Dari jendela dapur yang terbuka, ia melihat bayangan besar bergerak di luar. Bukan bayangan manusia, bayangan besar dengan telinga tegak dan moncong panjang. Siluman celeng sedang mengawasinya, memastikan tali celeng gaib menjalankan fungsinya dengan baik. Jaya kembali ke kamarnya, menatap tangannya yang sekarang menjadi sumber semua perubahan mengerikan ini. Di bawah lengan bajunya, tali celeng gaib berdenyut pelan, seperti jantung kedua yang hidup di tubuhnya. Dan Jaya tahu, ini baru awal. Perubahan yang lebih besar, lebih mengerikan, masih akan datang menghampirinya. Dan yang paling mengerikan dari semuanya, sebagian kecil dari dirinya mulai menikmati kekuatan baru ini. Sebagian dari dirinya tidak ingin melepaskannya. 2 minggu telah berlalu sejak malam tali celeng gaib menyatu dengannya, dan Jaya mulai memahami batas-batas kekuatan barunya yang mengerikan. Selain tenaga fisik yang meningkat drastis melampaui manusia biasa, tubuhnya juga menjadi kebal dalam cara yang sangat menakutkan. Suatu hari, tanpa sengaja, pisau dapur yang ia pegang terpeleset dari tangan dan menggores lengannya, tapi tidak meninggalkan luka sedikit pun. Kulitnya bahkan tidak terpotong, hanya meninggalkan garis putih pucat yang menghilang dalam beberapa detik saja,
seolah kulitnya terbuat dari karet yang lentur. Raka yang melihat kejadian itu dari dekat hampir pingsan ketakutan. Tidak mungkin, gumamnya, wajahnya pucat seperti mayat. Pisau itu sangat tajam. Aku baru mengasahnya kemarin pagi. Jaya sendiri merasa ngeri melihat kejadian itu. Ia melakukan percobaan kecil di kamarnya ketika sendirian, menusuk kulitnya dengan jarum jahit, menggores dengan pisau cukur, bahkan mencoba membakar punggung tangannya dengan korek api. Hasilnya selalu sama, tidak ada luka, tidak ada bekas. Kulitnya seperti dilapisi oleh lapisan tak terlihat yang sangat kuat, melindunginya dari segala bahaya fisik duniawi. Tapi perlindungan yang luar biasa itu memiliki harga yang mahal. Efek samping yang ia rasakan semakin berat dari hari ke hari. Rasa panas dalam tubuhnya tidak pernah hilang, seperti demam ringan yang terus-menerus membakar darahnya. Gatal-gatal di sekujur tubuh, terutama di sekitar tempat tali celeng gaib menempel, membuatnya hampir gila ingin menggaruk sampai luka. Dan rasa lapar, rasa lapar itu yang paling menyiksa dan memalukan. Ia sudah berusaha mengontrolnya, memaksa diri makan makanan normal dalam porsi besar. Tapi suatu malam, ketika bulan terbit, naluri primitif yang baru lahir di dalam dirinya mengambil alih kendali. Ia terbangun dari tidur, tubuhnya berkeringat dingin, dan satu keinginan yang kuat menguasai pikirannya, berburu. Tanpa bisa mengendalikan tubuhnya sendiri, Jaya keluar dari pondok seperti hantu, masuk berlari ke dalam kebun tebu. Indranya yang super tajam sekarang berfungsi maksimal, ia bisa mencium aroma tikus sawah dari jarak ratusan meter, bisa mendengar detak jantung kelinci liar yang bersembunyi di semak-semak dengan jelas. Dan ia berburu, dengan kecepatan yang tidak mungkin dimiliki manusia biasa. Ia mengejar dan menangkap seekor kelinci liar yang sedang lari ketakutan. Tanpa berpikir, tanpa belas kasihan, ia menggigit leher hewan malang itu, meminum darahnya yang masih hangat, merobek dagingnya dengan gigi-giginya yang tajam. Kepuasan yang ia rasakan saat itu membuatnya mual setelah kesadarannya kembali di keesokan paginya. Keesokan paginya, ia bangun dengan rasa logam yang pahit di mulut dan bercak darah kering di baju tidurnya. Ingatan semalam samar-samar seperti mimpi buruk, tapi cukup jelas untuk membuatnya muntah hebat di belakang pondok. Pak Wirya menemukannya sedang duduk lemas di tanah, wajah hancur oleh penyesalan dan rasa bersalah. "Sudah mulai, ya?" tanya senior tua itu dengan suara lembut, "mengerti?" Jaya mengangguk, tidak bisa berkata-kata, air mata mengalir di pipinya. "Aku tidak ingin seperti ini, Pak. Aku tidak ingin menjadi monster. Aku takut aku akan menyakiti orang lain. Kau bukan monster, nak. Kau hanya terjebak dalam sesuatu yang lebih besar dari dirimu, sebuah takdir yang kau pilih saat kau menyelamatkan anak celeng itu." Pak Wirya duduk di sampingnya, menepuk bahunya. "Tapi kau harus kuat, ujian pertama akan datang. Dan biasanya, ujian itu datang dalam bentuk ancaman nyata dari dunia luar. Ujian itu datang lebih cepat dari yang diperkirakan siapapun." Malam itu, sekelompok pencuri tebu yang terkenal kejam memasuki perkebunan secara ilegal. Bukan pencuri biasa yang mencuri untuk makan, ini adalah kelompok kriminal yang sudah dikenal polisi, dipimpin oleh preman bernama Borok yang terkenal bengis dan kejam. Mereka tidak hanya mencuri hasil panen, tapi sering menyiksa penjaga kebun yang berusaha menghalangi aksi mereka. Raka yang sedang patroli di sisi timur kebun adalah yang pertama menemukan jejak mereka. Dengan panik yang luar biasa, ia berlari kembali ke pondok untuk meminta bantuan. Borok dan anak buahnya, mereka ada di sektor 5, bawa golok dan senter, J. Mereka membawa parang. Pak Wirya sudah mengambil telepon darurat untuk memanggil polisi, tapi sinyal di daerah terpencil ini sangat buruk, suaranya putus-putus. "Kita harus menahan mereka sampai bantuan datang atau polisi tiba," katanya sambil mengambil tongkat kayu besar untuk pertahanan diri. Jaya merasa adrenalin membanjiri tubuhnya, memanaskan darahnya. Tapi anehnya, bersama adrenalin itu datang juga perasaan lain yang baru, kegembiraan yang gelap. Sebagian dari dirinya,
bagian yang dipengaruhi oleh tali celeng gaib, menantikan konfrontasi ini. Menantikan kesempatan untuk melepaskan kekuatan baru yang menggelegak ini, menantikan untuk berburu. Kau tetap di sini, Pak, kata Jaya dengan suara yang lebih dalam dan berat dari biasanya. Aku yang akan menghadapi mereka. Aku yang akan menghajar mereka. Jangan bodoh, nak. Mereka ada 6 orang, bersenjata parang tajam. Kau bisa terbunuh. Tapi Jaya sudah berlari keluar dengan kecepatan tinggi menuju arah sektor 5. Kakinya bergerak cepat meninggalkan pondok, melebihi kecepatan pelari atletik sekalipun. Dalam beberapa menit saja, ia sudah tiba di lokasi dengan napas yang masih teratur. Borok dan anak buahnya sedang asik memotong batang-batang tebu, mengikatnya dalam berkas-berkas besar untuk diangkut truk. Mereka tertawa terbahak-bahak, bercanda dengan kata-kata kasar, seperti tidak peduli akan ketahuan. Berhenti, teriak Jaya. Suaranya bergema aneh di malam hari yang sepi, menimbulkan gema yang menakutkan. Borok berbalik dengan perlahan, wajahnya yang penuh bekas luka tersenyum sinis mengejek. Oh, penjaga baru, masih muda sekali. Mau ikut motong tebu, nak? Atau mau kami potong kamu jadi potongan daging? Anak buahnya tertawa terbahak-bahak, mengangkat parang-parang mereka ke udara mengancam. Jaya berdiri tegak, tangannya yang memegang senter tidak gemetar sedikitpun. Di dalam dirinya, sesuatu yang liar sedang bangun sepenuhnya. Tali celeng gaib di lengannya berdenyut cepat, mengirimkan gelombang kekuatan panas ke seluruh tubuhnya, mempersiapkan untuk pertempuran. Peringatan terakhir, tinggalkan tempat ini dan pergi sekarang, kata Jaya, matanya mulai bersinar kuning di kegelapan. Borok meludah ke tanah, kesabaran habis. Bunuh saja, buang mayatnya ke alas catur wujud, biar dimakan hantu di sana. 2 anak buah Borok maju dengan gerak cepat, parang diayunkan ke arah leher Jaya. Jaya bergerak dengan refleks super cepat. Dengan satu gerakan tangan, ia menepis parang pertama dengan telapak tangannya. Parang besi itu patah menjadi 2 saat mengenai kulit tangannya yang keras seperti baja. Parang kedua ia tangkap dengan tangan satunya, dan dengan kekuatan yang tidak masuk akal, ia meremukkan besi parang itu seperti kertas bekas. Kedua pencuri itu mundur ketakutan, wajah mereka pucat. Setan, dia itu setan, kita harus pergi. Borok tidak mundur, rasa malunya memicu amarah. Dengan gerakan cepat, ia mengeluarkan pistol rakitan dari pinggangnya dan menembakkan peluru ke arah dada Jaya. Kebal parang, ya, kita lihat kebal pelor atau tidak. Peluru melesat menembus udara malam. Jaya tidak menghindar, ia berdiri tegak. Peluru itu mengenai dadanya dengan keras, dan terjatuh ke tanah dengan bunyi ting logam, seperti mengenai pelat baja. Kulitnya hanya memerah sedikit, tidak ada darah. Tidak ada luka. Sekarang Borok ketakutan sejati. Semua anak buahnya sudah lari tunggang langgang meninggalkan pemimpinnya sendirian di kegelapan. Tidak mungkin manusia biasa, bisik Borok, wajahnya bergetar. Jaya mendekatinya pelan, setiap langkahnya berat dan penuh wibawa menakutkan. Pergi, dan jangan pernah kembali ke sini. Jika kau kembali, aku tidak akan sebaik hati seperti malam ini. Borok jatuh terduduk di tanah, ketakutan maksimal, kemudian berbalik dan lari sekuat tenaga menyelamatkan nyawanya, meninggalkan truk dan hasil curian mereka. Setelah semuanya selesai, Jaya berdiri sendirian di antara tumpukan tebu-tebu yang rusak. Ia menatap tangan kanannya yang memegang tempat peluru mengenainya, tidak ada luka, hanya sensasi panas yang sedikit menyengat. Tali celeng gaib di lengannya berdenyut dengan puas, seperti hewan peliharaan yang baru saja membuktikan kesetiaannya pada tuannya. Tapi di balik kemenangan ini, Jaya merasa sesuatu yang mengerikan menyelinap di hatinya. Ia menikmati kekuatan itu. Ia menikmati ketakutan di mata Borok dan anak buahnya. Ia menikmati perasaan tak terkalahkan dan berkuasa. Dan dari balik barisan tebu yang gelap, sepasang mata merah menyala mengawasinya dengan penuh ketertarikan. Raja Siluman Celeng, atau mungkin perwakilannya,
sedang mengamati ujian ini. Memastikan bahwa ujian pertama telah dilalui dengan sangat baik, dan bahwa benih kebinatangan telah tumbuh subur di dalam manusia yang baik hati itu. Jaya berjalan kembali ke pondok dengan langkah berat, bercampur rasa bangga dan ngeri. Raka dan Pak Wirya menatapnya dengan campuran kagum dan ketakutan yang mencampur baur. Kau baik-baik saja?" tanya Raka dengan suara bergetar. Jaya mengangguk pelan. Mereka tidak akan kembali. Mereka terlalu takut. Tapi di dalam hatinya, pertanyaan yang lebih besar mulai muncul dan menghantui. Jika ujian pertama saja sudah seberat dan mengubah dirinya sedemikian rupa, seperti apa ujian-ujian berikutnya yang akan datang? Dan yang paling penting, sampai sejauh apa ia harus berubah dan kehilangan kemanusiaannya untuk menghadapi ujian-ujian itu? Jaya berhasil mengusir para pencuri itu, tapi kemenangan itu meninggalkan rasa ngeri yang mendalam. Bukannya merasa lega, ia malah merasakan kenikmatan yang aneh saat menggunakan kekuatan barunya. Di balik gelapnya malam, mata Raja Siluman Celeng terus mengawasinya, seolah sedang menilai apakah Jaya layak menjadi bagian dari mereka. Apakah Jaya masih bisa mempertahankan sisi manusianya yang tersisa? Ataukah dia akan perlahan terseret sepenuhnya menjadi makhluk yang berbeda? Ujian berikutnya sudah menunggu di depan mata, dan itu tidak akan semudah yang dibayangkan. Kita akan sambung kisah menegangkan ini segera. Terima kasih banyak yang sudah setia menyimak kisah misteri di Shyflash Channel dan bagi teman-teman pembaca di shyflash.com. Jangan lupa ya, tolong dukung kami dengan menekan tombol like, tinggalkan komentar kalian, dan share cerita ini ke teman-teman agar mereka juga ikut merasakan ketegangannya. Sampai jumpa lagi di lanjutan ceritanya yang pasti lebih seru. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.